Mari dimulai. Bismillah. Ada yang perlu tanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama di halaman kedua, halaman 2 hadis yang paling atas. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumil isnaini. Faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rawi Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Maka beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin, pada hari kelahirannya. Saya disuruh puasa oleh orang tua pada hari kelahiran saya. Apakah itu melanggar aturan Ustadz dan apakah itu diperbolehkan? Ya, itu membuat aturan sendiri itu. Puasa itu ibadah apa urusan dunia? Ibadah. Ibadah suruh mengikuti siapa? Nabi. Ya, itu Nabi. Maka kalau Nabi berpuasa pada hari Senin, tadi ditanya itu hari kelahiran Nabi. Di samping itu, hari Senin itu hari diturunkannya wahyu. Nah, kalau hari kelahiranmu diturunkan apa? Ya, diturunkan apa? Jadi ikuti Nabi, jangan tuh hari kelahiranmu. Ya, kon poso tujuannya apa kamu? Nah, tidak mengikuti Nabi malah mengikuti dirimu sendiri lah. Nah, itu namanya syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah muhdatsatuha, yang baru, yang kamu ada-adakan. Nanti akhirnya ada hari puasa hari Selasa, ada puasa hari Jumat, ada puasa hari Rabu kan gitu. Masing-masing orang kan punya kelahiran sendiri-sendiri. Lahirnya hari Jumat ya nanti puasa hari Jumat. Padahal ada hadis Nabi dilarang puasa mengkhususkan hari Jumat itu dilarang. Ya. Sholat malam juga mengkhususkan malam Jumat itu dilarang juga. Jadi tidak boleh itu. Nah, mengikuti Nabi puasa hari Senin, hari Kamis itu sunnah. Nah, perkara Nabi puasa Senin tadi ketika ditanya itu hari kelahiran Nabi dan hari diterimanya wahyu, ya itu Nabi bukan kita. Maka itu diikuti betul mengikuti Nabi. Kalau mengikuti terus kamu puasa hari kelahiranmu, masing-masing orang puasa hari kelahirannya, nanti ada puasa hari akad juga. Sing lahir dina akad, yang tidak lahir pada hari Senin malah tidak puasa hari Senin itu nanti. Apalagi Halaman 3, hadis yang di atas. An Musa bin Talhata qol sami'tu Aba Dzarrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Rawahu Tirmidzi. Dari Musa bin Talhah ia berkata, saya mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar, kalau engkau mau puasa 3 hari dari 1 bulan, maka puasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15." Hadis riwayat Tirmidzi. Berkenaan dengan puasa Qamariyah pada tanggal 13, 14 dan 15, itu diawali tanggal 13 siangnya atau 13 malamnya, Ustaz. puasa itu siang apa malam? Kok aneh mentah orang ini.
Puasa itu siang hari. Ya. Maka perhitungan Komariah itu kalau sudah terbenam matahari sudah dihitung hari besok. Misalnya nanti matahari terbenam nanti sore. Pas matahari terbenam itu sudah dihitung hari apa? Senin, bukan hari malam Senin, hari Senin itu. Ya, hari Senin. Kalau nanti sudah jam 1 malam, itu kalau menurut hitungan bulan Syamsiah baru dihitung hari Senin. Tapi kalau Komariah mulai terbenam matahari sudah dihitung hari berikutnya. Maka kalau akikoh itu dihitung hari, misalnya lahirnya nanti waktu maghrib misalnya, hari ketujuhnya itu sudah dihitung Senin. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ketujuh hari akikohnya hari Ahad. Ya. Kalau lahirnya nanti jam 4 sore, ini hari jam 4 sore, berarti dihitung hari apa? Ahad. Jadi akikohnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Begitu masuk matahari, mamahnya terbenam, itu sudah dihitung hari berikutnya. Apa lagi? Masih halaman 3 yang di bawahnya tentang puasa dengan berselang hari. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shaumi shaumu akhi Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wala yafiru idza laqa. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa adalah puasa saudaraku Dawud, adalah beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, dan ia tidak lari bila bertemu musuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa adalah puasa saudaraku Dawud, adalah beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, dan ia tidak lari bila bertemu musuh. Pertanyaannya, apa hubungannya berpuasa dengan tidak lari ketika bertemu musuh? Tidak ada hubungannya itu. Ya, tidak ada hubungannya. Itu hanya menerangkan Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Maka puasa sehari, puasa tidak sehari, itu namanya puasa Daud, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ya, itu puasanya. Kemudian diterangkan Nabi Daud itu bukan penakut. Ya. Kalau ketemu musuh dia tidak lari, ndelik, tidak hadapi musuh. Ya. Jadi dengan Allah sangat dekat. Puasa sehari, puasa tidak sehari, sehari puasa, sehari tidak. Kalau dalam peperangan ketemu musuh tidak lari, hadapi dengan betul. Itu menerangkan tentang kepribadian Nabi Daud, tentang puasanya dan tentang keberaniannya menghadapi musuh. Apalagi Nabi SAW tidak mengerjakan puasa Daud, tetapi malah menyarankan untuk dikerjakan. Apakah ini menjadi dasar hukum bahwa puasa Daud boleh dikerjakan umat Islam, Ustaz? Ya boleh. Nah tadi kan ada orang berpuasa, tidak berbuka. Puasa tidak berbuka. Ya. Malam harinya sholat, tidak tidur. Nabi mengarankan, puasalah dan berbukalah. Sholatlah dan tidurlah. Ya. Ada lagi yang menyatakan tidak berkeluarga. Supaya dekat dengan Allah, jadi pekerjaannya sholat, puasa, dan tidak punya istri. Jadi
khusus ibadah terus. Ya. Terus dikatakan Nabi, ya, puasalah, tidurlah. Artinya sholat malam ya sholat, tapi waktunya tidur. Waktu puasa, saatnya berbuka. Karena wali jasadika hakon. Ya. Pada tubuhmu itu ada punya hak. Ya, tubuhmu punya hak. Kalau lelah istirahat, kalau matamu ngantuk tidur, ya. Kalau lapar makan, itu maka puasalah dan berbukalah. Dan berumah tangga, berkeluarga, istrimu itu punya hak juga. Orang ibadah terus istrinya ora dopeni, ya toh? Enggak boleh itu. Nah, di situ. Kemudian ada lagi orang yang dengan Rasulullah kalau puasa, dia puasa 2 hari puasa, 1 hari berbuka. 2 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan Nabi dikatakan Nabi begitu, saya lebih dari itu saya masih kuat ya Rasulullah. Ya kalau begitu, kalau kamu ingin berbanyak puasa, puasalah sehari, berbuka sehari. Puasalah sehari, lebih dari itu saya masih kuat ya Rasulullah. Itu puasa yang paling adil. Itu puasanya Nabi Daud. Kalau kamu memang mau suka berpuasa, ya, yang paling adil itu puasa sehari, tidak puasa sehari. Kalau kamu masih lebih kuat, lebih dari itu, tidak ada yang lebih baik. Puasa yang paling baik itu. Nah, itu puasa. Kalau udah sehari puasa, sehari tidak, wes pol, tidak ada puasa lebih dari itu. Maka puasa, nek sehari puasa, sehari tidak, masih kuat akan puasa terus. Tidak betul, tidak ada tontonan. Kalau kamu mau puasa, suka puasa, yaitu mengikuti puasa Nabi Daud saja. Ada lagi yang puasa wisol, puasa nyambung. Puasa tidak pakai buka. Nek Jawane ngarani poso wisol itu poso apa? Ngebleng. Nah, nek kita kan puasa blang-bleng wae. Poso ngebleng itu puasa apa? Nah, biasanya itu kalau kamu datang ke dukun atau kiai setengah dukun. Puasalah kalau kamu ingin melihat tuyul, poso ngebleng 3 dina 3 bengi. Ben oleh tuyul. Katanya tuyul itu sukanya apa? Apa sukanya? Nyolongi duit gitu. Lah nggih kerep ilang, ada orang kerep ilang duite. Nanya takankan pada kiai sing setengah dukun kuwi dinasihati. Ya toh? Kowe nek butuh ngerti, puasalah kamu. Ngebleng 3 hari 3 malam, nanti kamu akan lihat tuyulnya. Ya toh? Nah, terus nanti kamu lihat orang yang punya tuyul tuh bukan orang jauh, itu tetanggamu dekat, maka kamu naruh di mana saja mesti konangan, ketemu duitnya. Nah, nanti kalau sudah 3 hari kamu duduk di depan rumah, nanti orang yang punya tuyul akan lewat di depan rumahmu, kamu lihat itu, tuyulnya selalu ikuti aja. Betul. Dah puasa 3 hari 3 malam, tidak pernah tidur, wong tidak hari kala ngebleng kok ya toh. Kebetulan pagi hari tetangga yang dituduh punya tuyul tadi lewat di situ, wong banyak rumahnya di sebelahnya, kalau mau pergi lewat di depan rumah dia. Kamu lihat dia. Ya, selalu nanti kalau dia lewat itu kan ada yang mengikuti. Terus dia memperhatikan. Ditanya bagaimana? Betul, ya ada yang mengikuti. Karena orang itu sudah mau mati, kaliren, ya. Lihat 1 orang itu tampak 2. Nah itu kan. Nah, percaya enggak kamu? Percaya. Nah, sudah atau yakin? Nah, kamu punya tuyul, kamu udah lihat sendiri, dah kamu boleh makan. Makan tuyulnya hilang, sang. Tengah wareg wis ora berkunang-kunang gitu. Nah, itu dihapusi.
Begitu dia terus cerita pada orang lain, wah betul itu punya tuyul tenang. Ya, padahal dia itu setengah mati sudah. Mati. Nah itulah, jadi puasa kalau 3 hari puasa ngebleng tadi itu lah. Puasa wisol itu puasa nyambung. Puasa tidak berbuka sampai berapa hari. Tidak boleh dilakukan. Walaupun Nabi melakukannya, tapi umatnya tidak boleh melakukan. Itu namanya khususiyah untuk Nabi. Apalagi? Kembali ke halaman 2 Ustaz. Hadis yang ketengah tentang puasa 3 hari pada tiap bulan Qamariyah. An Mu'adatal Adawiyati annaha sa'alat Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam? Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayyami syahri kana yasum? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu. Rawahu Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, ya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut tentang puasa 3 hari dalam bulan Qamariyah, apakah boleh dilaksanakan dengan hari atau tanggal yang tidak berurutan, Ustaz? Itu Nabi kalau puasa 3 hari tiap bulan itu tidak menghitung tanggal berapapun, yang penting 1 bulan puasa 3 hari. Tapi kalau Nabi menasihati umatnya, gitu kata itu Abu Dzar, gitu, puasalah kamu 3 hari tiap bulan, 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15. Bulan Qamariyah itu yang disebut Yaumul Bid, puasa mutih. Ada puasa putih. Karena pada tanggal itu ya bulan purnama. Negeri sana tampak putih karena padang pasir, terus kemudian disinari bulan purnama, jadi malamnya tampak putih. Maka disebut hari putih. Puasa putih itu 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Kalau kita puasa mutih itu ora mangan lawuh. Cuma makan nasi sak kepel gitu. Nasi enggak boleh pakai lauk apa-apa. Nah, gitu loh. Nah, kalau kita mau melakukan puasa putih itu namanya puasa putih itu memang hari yang dilakukan hari putih. Di tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah itu. Puasa putih seperti Jawa itu enggak ada tuntunannya. Katanya sesirih katanya. Nah, apalagi? Jadi kalau Nabi tanpa hitung tanggal, tapi untuk umatnya Nabi menasihati sahabatnya pilih tanggal 13, 14, 15. Ya. Apalagi? Brosur halaman 12 tentang seorang istri dilarang berpuasa sunnah tanpa seizin suami. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang perempuan berpuasa sunnah bila suaminya tidak bepergian melainkan seizinnya. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana jika waktu pagi seorang istri niat puasanya membayar puasa wajib, kemudian di siang harinya sang suami meminta untuk membatalkannya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri tersebut, Ustaz? Maka minta izin dulu kan, tadi sudah diterangkan minta izin dulu. Saya mau nyaur utang gitu loh.
Ya. Sehingga suaminya tahu ini istri saya puasa, rasa njaluk sih gitu ya. Karena tahu puasa. Nyaur utang gitu. Maka kalau mau puasa bilang dulu kalau suaminya di rumah. Kalau suaminya tidak di rumah, tidak usah bilang tidak apa-apa. Kalau suaminya di rumah mau puasa, minta izin dulu pada suaminya. Ya, kalau nyaur utang saya yakin kalau suamimu juga muslim pasti dibolehkan. Orang kok mbok sumben-sumben lah ini mumpung ada kesempatan. Nama utang itu kan wajib disaur. Kalau ada kesempatan tidak nyaur, nanti kalau kesempatannya habis mungkin mati kan udah masih punya hutang. Tapi kalau puasa sunnah, tidak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau nyaur hutang itu wajib gitu loh. Maka bilang dulu lebih baik. Apalagi? Berkaitan dengan brosur cukup Ustaz. Ini ada pertanyaan tentang mengqadha puasa. Ya. Berhubung dengan mengqadha puasa, anak saya puasa Ramadan tahun lalu belum lunas semuanya. Apa hukum dan apa puasa Ramadan yang dijalaninya sah? Dia susah sekali disuruh untuk membayar puasanya Ustaz. Panjan wong umume utang kuwi seneng. Utang duit yang ngono. Nek kon bayar susah gitu. Nah, utang duit itu wis ndesak-ndesak. Selak kanggo ya sesuk tenan ya, selak kanggo. Ya. Ini bareng wancine nyaur molor-molor terus ya. Walaupun ada untuk nyaur utang itu juga karena masih ada kebutuhan ya timbang tangguh nyaur utang tangguh butuh sik. Itu enggak betul. Padahal penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu itu zalim. Kezaliman. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang yang berbuat zalim. Ya. Enggak kalau nyaur utang ya begitu. Kalau utang puasa masa puasa sampai setahun nanti tekan puasa lagi belum terbayar. Ya. Nah kapan mau bayar? Padahal nanti puasa ini juga punya utang lagi ya. Kalau anak putrinya kalau wanita ya, paling tidak utang seminggu lagi. Yang kemarin seminggu belum terbayar masih utuh, nanti tambah seminggu lagi. Jadi 14 saya awang-awangan sing nyaur. Wong 7 aja tidak kesaur apalagi 14. Nah, maka itulah karena nyaur utang itu wajib. Kalau tidak disaur ya dosa. Dosa. Maka kalau ulama-ulama dahulu ben orang itu gelem nyaur utang tenan, kalau utang ini sampai puasa berikutnya belum dibayar nanti double. Bilang 7 kalau puasa belum terbayar jadi 14 utang. Kau tekan posone urung dibayar jadi 14 ping pindho jadi berapa? 28. Ya, tadi direnten gitu ya. Nah, kalau Allah enggak, karena dalilnya Allah mengatakan ya, kalau memang kamu puasa tidak bisa berpuasa yang harus nyaur termasuk orang sakit, orang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka gantilah puasa yang kamu tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Hari lain di sini maksudnya selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kamu sendiri sudah kewajiban puasa. Tidak boleh nyaur puasa di bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan itu kamu kewajiban puasa kok nyaur puasa. Maka bisa diganti di bulan yang lain, bulan Ramadan. Kapan? Tahun sekarang atau tahun besok? Tahun besok ya boleh. Tapi sebaik-baik utang segera dibayar. Ya. Kalau sudah kamu kesempatan tahun ini kamu tidak bayar, tahun depan apa masih hidup kamu? Lah kalau sampai tahun depan tidak hidup berarti kamu mati masih mempunyai hutang. Maka setiap kesempatan lebih baik segera dibayar. Andai kata mati sewaktu-waktu sudah tidak punya hutang. Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada 2 pertanyaan berkaitan dengan brosur Ustaz. Ya.
Yang pertama di halaman pertama, hadis yang pertama. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini, rawal Bukhari. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 51. Berkenaan dengan hadis tersebut, apabila kita hanya duduk-duduk di serambi masjid, yakni untuk kajian di serambi, apa juga harus sholat 2 rakaat, Ustaz? Duduk di serambi masjid ini maksudnya gimana? Ya, ada duduk di serambi masjid, nanti ada di serambi itu maksudnya ngemper masjid gitu. Nah, itu turunkan ada masuk wilayah dalam masjid, sebelum duduk disunahkan sholat 2 rakaat. Ya, sebelum masuk di wilayah masjid itu. Nah, kalau di halaman masjid tidak, kalau sudah masuk di masjid itulah. Apalagi yang kedua di halaman 2 tentang sholat intidhar. Sholat sunnah intidhar ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum adzan pada hari Jumat. Di masjid dekat kami, azannya 2 kali. Ketika adzan yang pertama dikumandangkan itu, imam belum naik mimbar. Pertanyaan, apa masih boleh melaksanakan sholat intidhar? Apa duduk mendengarkan adzan yang pertama dikumandangkan sambil menjawab adzannya, Ustaz? Sholat intidhar boleh, justru hati sholat intidhar itu diakhiri setelah imam mulai masuk, setelah khotib mulai naik mimbar. Nah, mulai adzan tuh kalau imam sudah mulai atau khotib naik mimbar, mulai adzan lah itu berhenti. Kalau adzan pertama tadi khotibnya belum datang, boleh sholat intidhar itu. Ya, apalagi ya, jawab dulu sebelum duduk, jawab dulu adzan, nanti setelah selesai adzan kamu sholat, mulai sholat. Apalagi? Sholat sunnah sebelum sholat duhur dan sholat tahiyatul masjid, mana yang harus didahulukan, Ustaz? Kamu tampaknya tidak mudeng itu ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya kan tidak ada bunyi hadis yang menerangkan sholat tahiyatul masjid. Ya, hanya orang mau kalau sudah masuk masjid tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, kalau kamu masuk di masjid kemudian sholat sunnah intidhar apa sholat sunnah apa tadi, ya kalau sudah sholat dia 2 rakaat ya sudah kamu boleh duduk. Ya. Nabi sedang khutbah, itu kan ada langsung masuk masjid duduk, itu ditegur ya Nabi, berdiri kamu sholat 2 rakaat dulu. Jadi itu aturan masuk masjid sebelum duduk disunahkan sholat 2 rakaat. Nah, maka terus orang mengatakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kamu sudah sholat 2 rakaat, apa sholat sunnah sebelum duhur, apa sholat sunnah apa tadi? Tahiyatul masjid dengan masjid, boleh aja. Jadi kamu langsung masuk sholat 2 rakaat sebelum sholat rawatib sebelum duhur tadi, terus duduk boleh. Nanti sholat sunnah 2 rakaat baru boleh duduk. Apalagi setelah melakukan sholat jamak qashar zuhur dan asar di majelis ini, kapan boleh melakukan sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudahnya, Ustaz? Kalau sholatmu aja di qashar gitu kok, sholat saja yang 4 rakaat di qashar menjadi 2 rakaat. Nah,
Jadi kalau sholat jamak duhur dan asar dikosor, ya, dijamak dan dikosor, itu enggak sholat. Sholat ya boleh saja sesudah sholat duhur tadi, ya. Tetapi tidak boleh terus sholat duhur, sholat 2 rakaat terus baru sholat asar, namanya tidak menjamak itu. Jamak itu sholatnya duhur dan asar tidak dileti sholat sunnah dulu. Sunnah Nabi sholat duhur mau dikosor ya 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat langsung berdiri untuk sholat apa? Asar. Kalau sholatnya asar juga dikosor ya 2 rakaat sudah.